Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik seperti kisah berikut ini yang berjudul Falsafah Gatholoco bagian yang pertama. Ketika pikiran sedang mengalami kebuntuan serta perasaan batin, perasaan hati terasa hancur, cepat-cepat bangkit bagaikan ada yang mendekat. Keprihatinan yang sangat besar sehingga sangat menyedihkan. Di dalam kesepian menulis untuk mengisi waktu, serat Gatholoco di dalam pikiran mencari kepuasan dan juga untuk menenangkan hati agar jangan sampai berkepanjangan dalam kesedihan. Di dalam kesepian menulis untuk mengisi waktu, serat Gatholoco di dalam pikiran mencari kepuasan dan juga untuk menenangkan hati agar jangan sampai berkepanjangan dalam kesedihan. Sebagai penghiburnya, Kyai Guru Tetelu ing Pondok Rejosari atau 3 guru di Pondok Pesantren Rejosari. Sebagai pembuka kisah adalah Pondok Pesantren Rejosari. Ada kiai sebagai gurunya, ada 3 dan ahli ilmu, dan banyak santrinya yang ingin berguru. Setelah waktu subuh, ketika kiai itu satu kesepakatan hatinya, ketiga guru itu mengenakan busananya akan mengadakan perjalanan dan mempersiapkan perbekalan. Setelah pagi menjelang bersamaan waktu keberangkatannya, 6 muridnya mengikuti dari belakang dengan menggendong yang digendong. Semuanya berisi kitab yang jumlah kitabnya ada 24 buah. Niatan hatinya untuk berkunjung kepada sahabatnya yang menjadi guru santri di Pondok Pesantren Cepekan. Kyai Hasan Besari, kiainya sangat terkenal dan sangat ahli menguasai berbagai ilmu sehingga para guru pun ikut berguru kepadanya. Tidak ada yang menandingi segala keunggulan yang dikuasainya. Pondok pesantren yang jumlah santrinya lebih besar karena muridnya sangat banyak, dan menurut kabar ada beberapa ratusan para santri. Kembali yang sedang melakukan perjalanan menuju ke arah barat, tidak ada awan dan langit cerah. Semakin siang dan langkahnya sudah semakin jauh dan sinar matahari pun sangat panasnya. Kemudian berhenti di pinggir jalan di bawah pohon beringin yang rindang. Suasana tenang. Kemudian menggelar sapu tangannya ditempatkan di bawah pohon beringin untuk digunakan alas duduk menyilangkan kaki. Tongkatnya ditancapkan di tanah dan para murid pun ikut duduk menghadap di depannya sambil berjajar. Terkena sumilirnya angin lewat, bibirnya bergerak sambil memuji dan tasbihnya untuk menghitungnya. Keenam muridnya mengulangi pujiannya, bersikir sambil menggelengkan kepala, kadang mengangguk-anggukan kepala, kadang menggeleng-gelengkan kepala, dan tidak lama kemudian melihat kepada satu orang bagaikan dandang menanak nasi yang berjalan. Gatholoco lan Candrane atau gambaran wujud dari Gatholoco, pupuh 2 dandang gula, kecil pendek rambut berintik dan wajahnya bersisik, bermata juling, beralis tebal dan menyambung, hidung pesek dan mulutnya kecil, giginya bingsul dan putih, bibir tebal berwarna biru, janggut bengkong, pipinya kendur dan telinganya berdiri, bulunya besar dan pendek, pundak condong ke depan, tangannya pendek dan kuat, jari-jarinya tidak rata, dada menjorok ke dalam, perutnya gendut dan pantatnya kecil bagaikan ekor, dengkulnya sempor ketika berjalan, kulitnya bersisik kotor dan tebal, nafasnya satu-satu terlihat sangat letihnya.
Pipanya terbuat dari bambu tutul digosok, berwarna blorok, warna kuningnya agak kemerahan, bersambung 3 panjangnya, pangkal tengah dan ujung. Timah yang jelek yang digunakan untuk tempat tembakau sebelum dinyalakan berwarna hitam dan sudah tua, agak keripis. Panjang pipa mengkilat seolah mengandung minyak karena terlalu sering terkena asap tiap hari. Pangot untuk menyalakan api dipegangnya. Di sakunya ada 5 biji candu. Dengan pelan duduk dekat ketiga guru sambil tersenggal nafasnya. Terdengar suaranya, bau keringatnya menyengat, tercium hingga ke tempat para santri yang duduk. Dengan segera Gatholoco mengambil gembolan sisa rokok di balik bajunya, kemudian menyalakan bara, dan kemudian juga merokok dan asapnya menyebar. Semua santri merasa sangat terganggu, sangat menyengat bau asapnya. Keenam santri menundukkan kepala dikarenakan terkena asap sambil menutup wajahnya. Ada juga yang menutup hidungnya, ada juga yang terbatuk sehingga menggeser tempat duduknya dan kemudian pindah ke belakang gurunya untuk menghindari dari bau. Ketiga guru penuh waspada sambil mengamati atas wujud dari yang baru datang. Dengan wajah dan sikap yang sangat suram, ketiganya bersamaan mengucapkan, Astagfirullahaladzim, himinas syaiton, la ilaha illallah. Itu jenis manusia apa? Selama hidup di dunia ini, saya belum pernah melihatnya manusia yang bentuknya seperti ini. Sambil melihat kepada sahabat, lihatlah itu manusia yang tidak pernah belajar hingga tidak mengenal Nabi. Di dunia ini sudah celaka, itu belum besoknya disiksa di akhirat yang berlipat 1000 dari siksa di dunia ini. Maka pesanku, ingkang petel sinawa ngaji, amrih weruh syara Rasulullah, selamat dunia asirate. Sopo kang nejo manut ing syariat andika Nabi, mesti oleh kamulian. Sopo kang tan manut bakalin nemu cilaka. Ahmad Arif mengkono deniro eling, janmo iku sun kiro. Yang artinya, rajin-rajinlah belajar mengaji agar mengetahui syariat Rasulullah. Selamat di dunia dan di akhirat. Siapa yang mengikuti syariat Nabi pasti mendapatkan kemuliaan, dan siapa yang tidak mengikutinya akan menemukan celaka. Ahmad Arif, hal itu ingatlah, manusia itu saya kira sebenarnya bukan anak manusia, anak iblis setan gentayangan, anak keturunan hantu wewe. Ketika Gatholoco mendengar yang demikian disebut sebagai anak iblis, langsung sakit hatinya. Namun tetap ditahannya sambil membuka simpanannya. Candu sepotong segera diambilnya dan sekaligus ditelannya. Dan seketika merasuk merata, merasuk di badan kulit dan dagingnya, darah, otot dan tenaganya, tulang dan sumsum, hingga kekuatannya pulih kembali, terlihat cerah, cahayanya berganti. Dan ketika guru melihat sambil waspada, terheran-heran dan dalam hatinya tidak percaya atas tingkah yang demikian, Abdul Jabbar berkata kepada Mat Arif, segeralah tanyai apa yang ditelannya dan siapa namanya serta rumahnya di mana, apa pekerjaan setiap harinya, dan apakah tidak pernah mandi air selamanya hingga badannya bersisik. Manusia ini saya kira tidak mengetahui syarat rukun, larangan, najis, makruh, batal dan haram, hanya menggunakan sekehendak hatinya sendiri. Walaupun daging anjing, daging celeng atau babi, asal mau dimakannya tidak memiliki rasa muak, sama sekali tidak takut durhaka. Ahmad Arif mendekat sambil berkata, wahai orang jelek, saya bertanya,
Dan kemudian mulailah berbantahan ilmu. Siapakah namamu yang sebenarnya dan juga di mana rumahmu? Yang ditanya pelan berkata, namaku Gatholoco, saya ini lelaki sejati, rumahku di tengah dunia. Ketiga guru mendengarnya bersama-sama tertawa keras. Kera busuk, nama yang tidak umum untuk nama manusia, namamu itu haram. Gatholoco berkata untuk bertanya dengan sopan, mengapa kalian tertawa keras? Apa yang kalian tertawakan? Yai Guru menjawab, karena pikiranku merasa geli, heran mendengar namamu. Gatholoco berkata, padahal hal ini nama yang baik. Gato itu bermakna kepala yang rahasia, dan loco itu alat gosok. Sehingga saya persilahkan, terserah memanggil apa kepada diriku, pasti akan saya jawab. Ada 3 namaku. Yang pertama, barang untuk diusap atau barang untuk penghalus. Akan tetapi yang terkenal adalah mancapat. Manca itu 5. Itulah Gatholoco namaku, sederhana namun sebagai tanda laki-laki. Lalu Kiai Guru menjawab, itu tidak baik, namamu itu sangat jelek, karena sangat tidak pantas dan haram, najis dan makruh. Nama itu membuat celaka, nama penyebab kedurhakaan, nama yang tidak pantas, sudah tersebut di dalam kitab. Meninggalkan yang haram itu jika mati masuk surga, dan yang haram akan masuk neraka. Gatholoco mencibir gaya menghina, kemudian tertawa sambil melihat 3 guru sambil berkata demikian, syariatmu yang salah. Siapa yang bisa membeli rahasia itu adalah makhluk yang utama. Itu paling tidak bangsawan yang menjadi temang, dan para panemu wedana, kliwon, bupati, dan yang lainnya tidak akan bisa. Oleh karena saya bukan bangsawan, hanya saja namaku rahasia yang mulia, agar besok anak turunku menjadi bangsawan tinggi. Abdul Jabbar berkata sambil marah, wujudmu bagaikan luwak, mengaku segala, mengaku laki-laki sejati. Lalu Gatholoco tertawa dan menjawab dengan pelan, apa yang saya katakan itu tidak salah. Saya mengaku sebagai laki-laki sejati dan bisa menjadi laki-laki sejati sesungguhnya. Rahasiaku itulah wujudnya, sejati itulah maknanya. Ingsun hidup dan tidak bisa mati. Lalu guru 3 berkata, rupamu bagaikan hantu, selama hidup tak pernah terkena air. Dan Gatholoco mecutu sambil menjawab, sulit. Apa yang akan kugunakan untuk mandi? Seandainya saya mandi menggunakan air, badanku sudah terisi air. Jika mandi dengan api, di dalam badanku sudah terisi api. Bila bisa bersih digosok tanah, asliku dari tanah. Saya mandi dengan badai, badanku sumber angin. Tolong tunjukkan apa yang bisa digunakan untuk mandi. Guru 3 menjawab, berasal dari air, tentu mandi menggunakan air agar suci badanmu. Gatholoco menjawab keras, kalian santri sangat bodoh. Jika bisa bersuci menggunakan air, saya sudah berendam selama 9 bulan, tidak akan mencari ilmu tentang itu. Yang sebenarnya saja bahwa sesungguhnya saya mandi menggunakan air, tekad suci hening di dalam batin tidak akan tercampuri. Golongan yang salah dan termasuk cacat, yaitu cara mandi manusia yang sebenar-benarnya. Yai Guru menjawab, manusia yang rupanya bagaikan anak anjing kurus, siapa yang akan percaya memiliki pikiran yang jujur? Dirimu itu saya kira tidak memiliki batal haram, makruh, dan najis. Yang kamu ketahui hanyalah halal. Walaupun daging celeng dan babi, jika mau tentu kamu makan, tidak takut durhaka.
Gatholoco menjawab, itu memang benar dan tidak salah seperti apa yang kamu terka. Walau daging anjing saya teliti asal mulanya, jika baik dan tidak menyakiti makhluk lain, walaupun itu daging babi atau celeng peliharaan sendiri sejak kecil. Siapa yang berani menuntut kepada saya, itu halalnya melebihi anak kambing. Walau daging kambing jika didapat dari tidak baik, haram bagaikan daging anjing. Walau daging babi, teliti asalnya dari mana. Jika asalnya karena memelihara sendiri sejak babi masih kecil, itu melebihi daging kambing. Walau daging kambing, namun kamu mencurinya, haram melebihi babi. Walau makan daging babi hutan, jika berasal dari jujur, berburu sendiri di hutan, bukan babi hutan durian, itu sangat halal. Walaupun daging kerbau, jika hasil mencuri, itu lebih haram dari daging babi. Lalu guru tiga berkata, luwih halal karena kamu iblis, pantaslah celaka hidupmu, kemiskinan selamanya, tidak mempunyai padi dan beras, pakaiannya pun compang-camping, semua baju usang, dan selama hidupnya tidak pernah makan enak, tidak pernah merasakan manis dan gurih, kurus dan tidak memiliki rumah. Gatholoco berkata untuk menjawab, yang kaya baik pakaian dan makanan, dan beberapa ratus juta simpanannya, dan beberapa tumpuk yang kamu simpan itu najis. Ketika tiga guru mendengarnya, tertawa terpingkal-pingkal. Pakaian yang telah rusak bercampur tanah, najis itu yang jatuh ke bumi, semua sudah bercampur tanah. Gatholoco kembali menjawab, jika demikian masih manusia biasa, tidak bisa menguasai, beda dengan saya. Semua ini, isi semua bumi dan di bawah atap langit, semua menjadi milikku. Yang baru dan bersinar, saya suruh memakainya kepada saudara-saudara saya. Saya menerima berpakaian apa adanya, sehingga saya memakai yang ini. Semua makanan yang enak-enak, yang manis dan gurih rasanya, pedas dan asin, semuanya saya suruh makan kepada semua makhluk yang mempunyai sifat hidup, sedangkan saya bisa melihatnya dalam tiap harinya. Saya tulis menggunakan 21 huruf dan saya simpan di dalam hati. Saya sendiri makan tiap hari. Saya memilih yang lebih panas serta yang paling pahit. Najisnya menjadi gunung, semua gunung yang bisa dilihat, sehingga dunia ini semua mengeluarkan asap, hingga api pun saya makan, yang menjadi batu cadas dan batu runcing, candu yang saya makan. Sebelum saya membuang kotoran yang najis, gunung itu sesungguhnya belum ada, di kemudian hari akan musnah lagi. Jika ingsun sudah selesai membuang kotoran yang keluar dari dubur, perhatikanlah saja, ini nasihat saya. Ketiga guru mendengarnya sambil menuding, kemudian berkata, pantas kurus dan tidak punya aturan. Dengan cepat Gatholoco menjawabnya, sehingga saya sangat kurus karena hanya mengikuti kehendak dari Tuan Nabi dan Rasul. Tiap hari saya ikuti pergi ke pasar, siang, sore, dan pagi membeli candu dan madat untuk dimakan dan untuk dibakar. Allah yang memberikan izin. Tuan Rasul jika tidak dituruti sangat marah. Dalam kemarahannya serta sangat kejam siksanya, hingga saya tidak bisa tidur. Lalu ketiga guru menjawabnya, hanya dari sikap hidupmu Tuan Nabi dan Rasul mau pergi ke pasar, ke tempat jual candu. Sang Rasul itu pemimpin sesepuh seluruh manusia di atas bumi yang berasal dari negara Mekah. Gatholoco menjawab dengan sopan, Rasul Mekah yang kamu hormati itu sudah tidak ada wujudnya, sudah meninggal dunia ribuan tahun. Tempatnya di tanah Arab, sejauh 7 bulan perjalanan.
dan juga terhalang lautan. Hanya tinggal makamnya saja kamu sembah hingga berjungkir balik tiap hari. Apakah akan bisa sampai? Sehingga ibadahmu tidak ada gunanya, justru sangat menyiksa ragamu yang tidak bisa menyembah Rasul dalam diri sendiri. Itu menyia-nyiakan hidupmu, karena menyembah Rasul di luar diri semua segolongan dengan kalian itu hanya ngawur saja. Menyebut asma Allah itu sia-sia. Berteriak-teriak Allah hingga tidak sempat tidur, terganggu oleh kerasnya suara. Rasulullah meninggal dunia sudah ribuan tahun. Kalian panggil dengan keras dari rumah kalian hingga sampai memanjang leher kalian. Mana mungkin didengarnya, hanya kelelahan saja dan tanpa hasil. Lalu ketika guru berkata, itu kata mulutmu, pantas kotor dan tidak umum, menjelek-jelekan pemimpin manusia di seluruh bumi. Gatholoco menjawab, memang benar, mesum dikarenakan kesusahan saya, karena ketempatan barang-barang gelap yang bukan asli milik saya. Sejak kecil hingga sekarang sangat sulit saya harus menjawabnya. Jika diketahui oleh yang punya agar saya bisa terlepas, saya mohon berunding bagaimana caranya untuk bisa menjawabnya. Jangan sampai diriku ini terkena hukuman. Guru tiga mendengarnya, ternyata dirimu pencuri, sangat tidak pantas bertutur kata dengan kami. Kamu itu orang munafik, durhaka kepada Tuhan. Jika kami mau mengajari atas perbuatan durjana, atas cara menjawabnya, bisa-bisa malah tertular. Walau kami tidak melakukan pencurian, jika mau mengajari nalar pikiran durjana omongan pencuri, pasti bisa ikut terkena siksa. Gatholoco berkata, jika kalian tidak bersedia mengajari atas jawaban pencuri, marilah main tebak-tebakan. Akan tetapi yang aku minta, jawablah dengan jawaban yang sebenarnya. Jika kalian bertiga tidak mengerti, maka kalian guru tidak berguna. Yai guru menjawab bersama, cepat kamu katakan tebakan seperti apa, kami ingin tahu. Jika sudah mendengarnya, pastilah mengerti, tidak mungkin salah menjawabnya. Cepat katakanlah, mengajak main tebakan apa akan saya jawab biar disaksikan para santri muda. Cangkriman endi kang tuwa, dalang, wayang, kelir, balencong, atau tebakan mana yang lebih tua, dalang, wayang, layar, lampu, pupuh tiga sinom. Gatholoco kemudian berkata, dalang, wayang, dan layar, lampu, manakah yang lebih tua? Tebaklah tebakan ini. Jika kalian memang pintar, pasti tahu mana yang tertua. Ahmad Arif menebak, layarlah yang paling tua. Sebelum ada dalang dan ada wayangnya, lampu belum terpasang, layar ada terlebih dahulu, sudah membentuk 4 kiblat, bawah, tengah, dan atas, sehingga paling tua sendiri. Abdul Jabbar segera menjawab, wahai Ahmad Arif, itu salah. Tebakanmu itu meleset. Pendapatku yang paling tua itu adalah dalang. Adanya layar dan wayang, dan yang memasang lampu itu semua, dan wayang adalah dalang yang membuatnya, sehingga yang paling tua tidak ada yang menyamainya. Sedangkan dalang itu yang membuat lakon, menceritakan baik dan buruk, kalah menang, itu semua tidak lain adalah dari dalang. Kemudian Kyai Abdul Manap menyambung dengan sopan, kalian berdua itu salah, sama-sama belum mengetahui hingga tidak bisa menyelesaikan, padahal itu hanya sepele saja, hanya menggunakan nalar biar mudah, tidak usah menggunakan pikiran. Menurut saya, wayanglah yang paling tua. Seumpama seorang nanggap wayang, masih kurang 3 bulan,
dan dalangnya pun belum ada, tempat untuk memainkan belum jadi, sudah mengatakan nanggap wayang, menggambarkannya kepada sahabat dan kerabatnya. Saya akan menanggap wayang, tidak mengatakan nanggap layar, tidak mengatakan nanggap lampu dan nanggap dalang. Sudah diketahui oleh orang banyak bahwa yang ditanggap adalah wayang, padahal sama sekali belum berwujud, sudah mengatakan menanggap wayang. Maka dari itu, itulah yang paling tua. Lalu Katoloco pelan berkata, Abdul Jabar, Dul Manap, dan juga Ahmad Arif, kalian bertiga tebakannya salah semua. Batanganing cangkriman kang bener, atau jawaban tebakan yang benar. Jika menurut tebakan saya, lampulah yang paling tua, walaupun layar sudah dipasang, alat musik gamelan, orkestra Jawa sudah siap, dalang dan wiyogo penabuh gamelan sudah duduk. Jika tempatnya masih gelap, tentulah belum bisa sang dalang untuk menolak dan memilih, untuk menceritakan masing-masing dari wayang. Yang menonton tidak bisa melihat kepada warna dari wayang karena masih dalam keadaan gelap hingga tidak bisa dilihat. Jika lampu sudah menyala bersinar, nyalanya layar akan terlihat bagian bawah dan bagian atasnya, sebelah kanan, kiri, dan Pendowo beserta Kurawa. Sang dalang berada di bawah lampu, bisa menolak dan memilih, menimbang yang besar dan yang kecil bagi masing-masing jenisnya atas perwatakan dari wayang untuk dicocokkan dan ucapannya. Itu semua karena dari sinar lampu yang menerangi, sehingga lampulah yang paling tua. Sedangkan bunyi musik gamelan dan wayang yang diiringi musiknya, sang dalang hanya sebatas mengucapkan, dan wayanglah yang memiliki suara, dicocokkan dengan yang besar dan yang kecil mengikuti dalangnya, diiringi dengan musik. Sang dalang pun tidak berkuasa sepenuhnya, akan tetapi sebatas berkata dan menggerakkan wayang saja. Sang dalang hanya menuruti perintah yang nanggap saja. Yang disebut Kiai Sepi, kata sepi berarti tidak ada, adanya jika digelarkan, kekal, tidak pernah berubah, tidak kurang, tidak lebih, tidak ada yang memaksa, tidak ada alatnya. Yang paling berkuasa atas gerak wayang dan ucapan sang dalang sekedar menjalankan saja. Yang buruk dan yang baik, yang menonton hanya menanggap. Itu yang bernama sang hidup. Jika lampunya sudah mati, kesemuanya itu akan menjadi kosong, tidak ada apa-apa lagi. Bagaikan saya ketika belum lahir, tetap kosong, tidak ada apa-apa. Makna layar itulah raga, wayang adalah sukma sejati, sang dalang adalah Rasul Muhammad, lampu adalah wahyu hidup. Itulah ibarat dari Tuhan, cahaya hidup itu mempengaruhi seluruh badanmu, luar, dalam, bawah, atas. Wujud dirimu adalah wujud Allah yang Maha Kuasa. Jika wayang sudah selesai ditanggap, wayang dan layarnya disimpan di dalam kotak, lampu terpisah dengan layar, dalang berpisah dengan wayang. Kemanakah perginya? Musnahnya lampu wayang. Carilah hingga ketemu. Jika tidak tahu hal itu, maka hidup bagaikan arca. Besok jika dirimu mati, hidupmu ada di mana? Sekarang saja dirimu hidup, ketika matimu di manakah? Kamu hidup, kamu akan mati. Kematian itu membawa hidup ini. Di manakah makam dirimu? Kamu bawa ke sana kemari, tunjukkan tempat dirimu di manakah. Banjure bebantahan ilmu atau tebakan selanjutnya. Ketiga guru ketika mendengar itu membentak sambil melotot, apa yang kau katakan itu bukan omongan manusia.
Gatholoco menjawabnya, yang aku maksudkan itu jangan seperti pendapat orang banyak, melebihi ukuran sesamanya, tidak hanya ingin memiliki ilmu, hanya seperti kalian saja. Santri akan tetapi sama saja dengan lintah, tidak mempunyai mata dan telinga, hanya berbicara sebatas di bibir saja, diucapkan hingga berkali-kali, tidak paham bahwa itu darah, baunya anyir dan busuk, dikiranya madu murni. Jika sudah kenyang makan darah, melungker tidak keluar hingga 1 tahun. Akhirnya salah dalam memahami, tidak sadar bahwa itu menjadikan durhaka, mengikuti kitab yang sangat banyak, mengikuti dalil tanpa dimaknai, hanya untuk mencari pendapatan, ditelaah maknanya, namun hanya sebatas rasa di lidah, bukan rasa bagaikan main asmara, rasa dari ilmu yang sebenarnya tidak dirasa. Tetapi hidupmu tanpa mata, matamu bagaikan mata ruas bambu, matamu tidak ada manfaatnya, dan matamu tidak ada gunanya. Lalu Kiai menjawab dengan kemarahan dan keras berkata, apakah kami tidak bisa melihat dua mataku ini? Gatholoco menjawab, kalian semua itu beruntung, karena kalian mempunyai mata, 2 mata tiap 1 guru. Apakah kalian berani bersumpah jika memiliki 2 mata? Guru bertiga menjawabnya, memang sudah nyata bahwa kami mempunyai mata, ada 2 mata kami. Gatholoco tertawa sambil membentak, kalian itu berani menggampangkan, sesungguhnya itu bisa membuat celaka, mengakui yang bukan mata kalian. Saya laporkan polisi, tentu akan diborgol. Mengaku kedua mata itu milikmu. Jika memang benar itu matamu, suruhlah bergantian, perintahkan kepadanya, yang satu terjaga dan yang satu tertidur, sehingga selama hidupmu tidak bisa kecurian. Dan ketiga guru bersama berkata, mana ada mata bisa bergiliran? Gatholoco menjawab, itulah tandanya bahwa itu bukan mata kalian. Kalian hanya mempunyai kewenangan menggunakannya saja. Semua perintahmu akan diturutinya. Jika tidak menuruti perintah, terbukti bahwa itu bukan matamu. Ketiga guru bersama-sama berkata, kami berani bersumpah, sejak kecil hingga menjadi tua, tidak pernah berpisah dengan wajah kami. Lalu Gatholoco menjawab, mengapa kalian berani mengaku matamu tidak pernah berpisah? Kamu mendapatkan mata di mana? Apakah membeli? Apakah membuat? Apakah meminjam? Apakah kalian diberi? Jika iya, siapakah yang memberi dan siapakah saksinya? Hari apa dan di mana? Ketika ketiga guru mendengar, termangu tanpa bisa berkata apa-apa, kemudian bersama-sama mengatakan, buatan dari ayah dan ibu. Gatholoco tertawa terbahak-bahak. Saya kira orang tua kalian, keduanya sekalipun akan membantahnya. Keduanya tidak pernah merasa membuat hidung, mata, telinga, laki-laki, perempuan. Keduanya hanya merasakan kenikmatan saja. Itu hanya sebagai daya penyebab menjadi wujud ragumu itu. Tidak berniat membuat rambut, telinga, dan mata. Ketiga guru kemudian berkata, Allah yang Maha Suci, yang mencipta raga kami. Gatholoco menjawab, ada hubungan apa kalian dengan yang maha luhur, sehingga kalian diberi 2 mata kanan dan kiri, kalian bertiga pun diberi hidung dan mulut. Lalu ketiga guru menjawabnya, diterima pula puji kami. Gatholoco keras membentak, puji adalah milik Tuhan, kalian tidak ikut turut memiliki. Atas semua perkataanmu itu perkataan Allah. Jika demikian kalian itu pencuri,
seberani-beraninya menyimpan barang gelap. Jika tidak bisa menempatkan, mencelakakan diri sendiri, pasti akan menjadi tahanan. Tidak akan bisa kalian memungkiri kejelasannya. Sudah ditemukan dari manakah asalnya? Jika asalnya saja tidak tahu, kedua matamu itu tidak boleh mengaku itu mata kalian. Semua perintahnya jalankanlah. Jika tidak menurut, akan dipukuli. Karena kalian sudah terbukti salah. Ketahuan dirimu mencuri, itu kan milik saya. Kalian pakai tapi tidak mengetahuinya. Sekarang kembalikanlah. Hilang ketika di zaman gaib, ingsun simpan di tengah dunia. Saksinya adalah wujud makna, sebagai tandanya adalah siang dan malam. Saya cari tidak kutemukan, barulah sekarang kutemukan. Kalian semua yang menyimpannya, santri semua tidak pernah mengerti. Jika kalian tidak menyerahkannya, saya laporkan kepada polisi. Pastilah akan dinaikkan ke atas mimbar pengadilan. Pastilah kalian dihukum paksa. Jika malam hari tidur di penjara, jika siang hari disuruh kerja paksa, tiap malam dimasukkan ke kandang. Beda dengan saya ini. Selama dalam hidupku, sebelum bertindak atas kekuatan hasrat saya, baik yang kasar dan yang lembut, saya nalar terlebih dahulu. Agar tidak terjadi kesalahan, Ahmad Arif menjawab, berbicara dengan orang gila. Gatholoco menjawab, saya gila itu sejak kecil hingga sekarang setelah berumur. Saya itu tidak bisa sembuh. Tiap hari selalu berubah, menolak dan memilih makanan yang enak, pakaian yang serba indah. Saya gila mengikuti jalan kemuliaan. Abdul Jabbar marah-marah dengan berkata kasar, berbicara dengan anjing buntung. Gatholoco berkata, sangat tepat apa yang kamu katakan. Semua saudaraku, ayah, kakek, buyut, dan canggahku itu buntung semua. Tidak ada satupun yang mempunyai ekor. Kata asu atau anjing bermakna asal. Ekor itu sudah menyebutkan saya ini jenis makhluk tidak berbentuk seperti kalian semua. Sedangkan kalian itu orang apa? Kalian botak tanpa bulu. Apakah Belanda? Apakah India? Apakah Cina? Apakah kalian orang Benggala? Ketika guru menjawab, kami ini orang Jawa, Muhammad agama mami. Lalu Gatholoco menjawab, kalian sebenarnya adalah orang kafir, Kristen agama kalian. Jika kalian orang Jawa, mengapa kalian tidak menyebut Dewa Batara? Agama Rasul Muhammad, agama orang Arab. Kalian menyebut bangsa lain, maknanya berarti kafir, bukan sebutan pribadimu. Itu membuat rusak di hidupmu, sehingga tanah Jawa dikuasai lain bangsa karena telah rusak agamanya yang dari zaman kuno. Sejak dahulu di zaman lama, pada jalan Majapahit, orang Jawa beragama Buddha. Zaman Demak itu baru berganti menyebut Rasul Ilahi. Itu sebutan orang Arab. Sekarang kalian sebarkan, meninggalkan agama lama. Artinya itu kalian Kristen bangsa Arab. Ketika guru mendengar, membentak dengan keras sambil menuding Gatholoco, kamu gila. Gatholoco menjawab, saya memang gila. Jika melihat seperti rupamu, takut jika ketularan, tidak memiliki mata dan telinga. Yang kalian ketahui hanya zakat dan fitrah. Ketiga kiai guru terbakar hatinya, kemudian menjawab, memang kamu anak jalang. Dan Gatholoco menjawab, itu memang benar dan tidak salah. Ayah, ibu, kakek, buyut, semua terkena mati. Jika sudah sampai janjinya, pasti kembali ke asalnya dan hilang. Menurutku, barangkali kalian itu keluar dari arca besi,
Karena wujud tanpa nyawa, kalian tidak mempunyai budi. Lantas Kiai Guru menjawab sambil ngata-ngatain truk bayangamu. Gatoloco menjawab, itu sangat saya terima karena kalian bertiga mengata-ngatai saya. Kalian menunjukkan orang tuaku. Saya ini tidak tahu ketika lahir dari seorang perempuan. Itu yang saya percayai. Para tetangga kanan dan kiri, ayah ibu yang mengaku melahirkan diriku ini, itu yang saya patuhi. Akan tetapi batinku tidak berani bersumpah. Itulah ayah ibu yang mengetahui kelahiranku. Sekarang kalian bisa menunjukkan orang tua saya, di manakah rumahnya dan siapakah namanya, luasnya berapa yang dimiliki kedua orang tua saya. Jika tidak tahu, itu hanya perkataan ngawur saja. Karena saya tidak mengetahui wujud diriku sekarang ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang menyamainya. Allah tidak membuat diriku. Adanya raga saya ciptaan Tuhan yang Maha Agung. Ketika berada di alam dunia, berada di tengah bumi, dan kalian ketika membuat ragaku ini, sewindu atau 8 tahun dan 1 tahun 12 bulan 7 hari, pendak pasar atau 36 hari, siang dan malam, 1 jam 60 menit, tidak kurang dan tidak lebih. Woko ada 30. Ketika ragaku telah jadi serta sudah berani mengatakan yang saya ketahui hingga sekarang ini, ragaku bisa rusak. Hidupku mengetahui setiap gerak raga. Rasulullah yang membetulkan karena saya kekasihnya sebagai Tuhan saya atas semua sifat menghidupi badan yang satu. Ya Ingsun, ya Allah, ya Muhammad. Ketika guru keras berkata, kamu berani mengaku satu wujud dengan Tuhan, apa kekuasaanmu? Gatoloco menjawab, mengetahui akan menjadi hancur atas kehendaknya, kehendak yang maha suci. Saya sendiri tidak mempunyai kuasa apa-apa. Ragaku berwujud sukma yang bisa mengetahui Tuhan, yang bertindak atas dasar kehendak Tuhan. Sedangkan penggerak diriku yang lain, Muhammad yang memilikinya, pembicaraan dan penglihatanku, penciuman, pendengaran, dan juga lisan beserta diri ini, kesemuanya itu milik Rasulullah. Saya ini bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Saya ini bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa, hanya merasa saja bahwa itu milik saya. Itu pun jika ada izin dari Tuhan. Jika tidak ada izin Tuhan, yang kumiliki hanyalah kesunyian. Kata sunyi itu kosong, tidak ada apa-apa, bagaikan diriku ketika belum ada, tetap sepi, tidak mengetahui suatu apapun. Abdul Jabbar kemudian berkata, kamu itu mengaku bahwa wujudmu adalah wujud dari sukma, padahal ragamu itu bisa rusak dan bisa celaka. Tidak selamanya dirimu itu utuh. Gatoloco menjawab, yang rusak itu bumi, tertutup oleh wujud saya dan Tuhan. Ingsun itu yang maha mulia, tidak terkena rusak ataupun celaka. Yang kekal itu surga yang tinggi. Kiai Guru menjawab, jika demikian kamu itu mengetahui dengan pasti, mengetahui rahasia tentang Tuhan yang Maha Agung yang belum terjadi. Ingsun ini adalah diriku ini, saat ini, hari ini, duduk bersama dengan kalian, nanti akan membuat kepastian lagi yang belum dijalani untuk nanti dan untuk besok, agar tidak bisa salah, sehingga tidak kurang dan tidak lebih. Jika rusak akan merusak buku ilmu dan angka, serta akan merusak gulungan. Itu sangat saya takuti. Takut jika dimarahi oleh sang juru tulis. Maka dari itu
harus berhati-hati membuat kepastian, jangan sampai salah. Lalu Kiai Guru berkata, yang belum kamu lakukan, keselamatan dan celaka dirimu itu kapan? Di manakah tempat pemakamanmu? Lalu Gatholoco menjawab, makamku sudah saya bawa setiap hari selama hidupku, karena telah mengetahui hanya sebatas umur saya seketika sudah mendekati ajal dalam waktu 12 jam, maka saya baru memilih hari dan waktunya. Jika membuat ketetapan sekarang ini, takdir diri ini barangkali lebih kurang, sangat sulit mencari takdir. Lebih baiknya dalam setiap hari saja membuat takdir diri sendiri, mengikuti hasrat kesenangan diri, sehingga tidak kurang dan tidak lebih, tidak sulit dan tidak mengingkari janji. Kiai Abdul Jabar berkata, takdir dari Tuhan yang belum terjadi. Gatholoco menjawab, itu takdir kepastian Tuhan, bukan takdir kepastian dari ingsun. Allahku itu tiap hari membuat takdir diri ini memenuhi semua kesenangan diriku ini. Guru bertiga bersama-sama berkata, Gatholoco, kamu ini nyata-nyata kemasukan setan. Lalu Gatholoco menjawab, benar dan tidak salah. Ketika saya belum wujud, ketika berada di alam samar, hingga sampai zaman sekarang, setanku belum pernah terpisah dengan raga. Kata setan itu putih atau seta, asal mula semua bibit wujudku ketika di zaman kuno, itu berasal dari yang putih. Jika kalian belum mengerti, itulah asal-usul diriku, berasal dari ayah sehingga sampai kepada kalamullahi. Sesungguhnya ingsun ini berasal dari kama berwarna putih. Barangkali kalian guru bertiga berasal dari kama hitam, sehingga buntu tanpa punya nalar. Abdul Manap ketika mendengar, lalu berkata kepada Hamad Arif Abdul Jabar, jika mau setuju orang ini dibunuh saja. Jika masih tetap hidup, pasti akan merusak syariat Rasulullah. Itu adalah orang yang merusak agama hingga bisa membuat masjid menjadi sepi. Gatholoco berkata keras, segera bunuhlah saya. Yang pertama, bunuhlah raga. Yang kedua, bunuhlah bangkai saya. Padahal saya ini punya hutang apa sehingga kalian akan membunuhku? Jawabannya dengan santai dan dengan rasa senang di pikirannya, karena kamu telah merusak syariat. Gatholoco menjawab, syariat itu tidak bisa dirusak, itu sudah ketetapan Tuhan. Merusak syariat itu jika makan dengan menggunakan dubur, itulah yang disebut manusia merusak syariat. Sedangkan urusan agama itu tergantung kesenangan masing-masing pribadi bagi hidup manusia. Walaupun beragama Cina, jika tembus antara lahir dan batin, pasti akan diterima juga. Wahai kalian bertiga, sebagai guru agama, kalian adalah agama kafir, dan agama itu agama suci. Itulah yang disebut agama rasa atau hakikat. Yang dimaksud agama rasa mengikuti rasa hati, rasa badan dan lisan. Itu semua saya turuti. Rasa dari manis, gurih, pedas, asin, sepet dan masam, pahit, getir, kesemuanya. Agamamu agama apa? Jawaban mereka, agamaku agama Rasulullah. Lalu Gatholoco keras berkata, pantas kalian tidak mempunyai budi. Kata ra itu artinya raras atau telaah. Sul itu usul, raras yang sepi. Asal usul itulah maknanya. Itulah sebabnya kalian itu bodoh. Ketika ketiga guru mendengar itu, segera pergi tanpa pamit beserta rombongannya sambil menggerutu sepanjang jalan. Teramat sangat dalam mengata-ngatai
Ahmad Arif pelan berkata, Abdul Jabbar, Abdul Manaf, selama hidupku jangan sekalipun bertemu dengan manusia yang tidak punya aturan, manusia yang tidak tahu aturan. Dalam mimpiku saya sangat membencinya. Jikapun bertemu saya akan menyimpang, tidak sudi untuk bertemu. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari Falsafah Gatholoco bagian yang pertama. Terima kasih sudah menyimak kisah yang kami sajikan ini, dan kami akan melanjutkan ke bagian selanjutnya. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua.